Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan politik yang menekankan kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan minimnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Kapitalisme sangat berkembang pesat sejak revolusi industri di abad ke-18, di mana perusahaan swasta dan perdagangan global semakin berkembang, dan bapak kapitalisme modern bernama Adam Smith. Kelebihan kapitalisme ini mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Kedua, memberikan kebebasan rakyatnya dalam berusaha dan berinvestasi. Dan yang ketiga, negara kapitalis cenderung punya ekonomi yang sangat kuat. Tapi kapitalisme juga punya kekurangannya. Yang pertama, kesenjangan sosial yang tinggi. Yang makin kaya semakin kaya, yang miskin juga semakin miskin. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja demi keuntungan. Yang ketiga, juga bisa memicu krisis ekonomi akibat spekulasi pasar. Contoh negara yang memiliki ideologi politik seperti ini yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Korea Selatan. Sosialisme. Sosialisme ini adalah ideologi yang menekankan pemerataan ekonomi, yang dimana pemerintah juga punya kendali besar atas sumber daya dan produksi untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Sosialisme ini muncul karena sebagai respon terhadap kapitalis yang terlalu eksploitasi. Tokoh utama seperti Karl Marx dan Friedrich Engels mengkritik sistem kapitalis dan mengusulkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Sosialisme punya kelebihan. Pertama, mengurangi senjangan sosial dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang kedua, jaminan kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan dasar bagi semua orang. Yang ketiga, stabilitas ekonomi lebih tinggi karena peran negara yang kuat. Sosialisme ini juga punya kekurangan. Yang pertama, inovasi dan juga kompetisi sangat bisa terhambat karena kurang berkembangnya ekonomi. Yang kedua, beban pajak tinggi untuk membiayai program sosial. Yang ketiga, efisiensi bisa rendah karena birokrasinya besar banget. Contoh negaranya, Swedia, Norwegia, Denmark, Kuba, dan Venezuela. Komunisme. Komunisme ini adalah sistem di mana tidak ada kepemilikan pribadi dan semua sumber daya dikelola bersama untuk kesejahteraan semua orang. Lagi-lagi ini berawal dari teori Karl Marx. Ia percaya bahwa kelas pekerja harus menggulingkan kelas kapitalis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Lagi-lagi ini punya kelebihan. Yang pertama, nggak ada kesenjangan sosial. Semua kebutuhan dasarnya rakyat dijamin ada. Yang ketiga, negara bisa fokus pada kemajuan kolektif tanpa persaingan. Kekurangannya, pertama, sering berujung pada pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, kurangnya kebebasan individu. Dan yang ketiga, ekonomi cenderung stagnan. Jadi jarang banget orang kaya di negara ini. Contoh negaranya, Uni Soviet yang dulu, kedua Cina, yang ketiga Korea Utara. Liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang demokratis. Ini muncul di Eropa pada abad ke-17, diperjuangkan oleh tokoh seperti John Locke, yang menekankan pentingnya kebebasan, hak milik, dan juga demokrasi. Kelebihannya, pertama, menjamin kebebasan individu dan demokrasi. Kedua, menjunjung HAM. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Kekurangannya, bisa memicu ketimpangan sosial akibat kebebasan ekonomi yang terlalu luas. Yang kedua, terlalu individualistis, kurang memperhatikan kesejahteraan bersama. Contoh negaranya, Amerika Serikat, Perancis, dan juga Kanada. Fasisme. Fasisme adalah ideologi yang menekankan otoritarianisme, nasionalisme ekstrim, dan totalitarianisme, di mana individu harus tunduk sepenuhnya pada negara dan pemimpinnya. Ideologi ini muncul setelah Perang Dunia I. Di Italia ada Benito Mussolini,
Lalu di Jerman ada Adolf Hitler. Kelebihannya pertama memperkuat persatuan nasional dan identitas budaya. Kedua, pemerintahannya tegas banget dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong mobilisasi ekonomi dan industri dalam waktu singkat. Kekurangannya yang pertama menghilangkan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang kedua, bisa-bisa berpotensi menyebabkan pemerintahan yang brutal banget dan juga represif. Yang ketiga, bisa memicu perang. Contoh negaranya, Nazi Jerman, Italia di bawah Mussolini, dan juga Jepang era Perang Dunia Kedua. Nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan kesetiaan dan identitas nasional sebagai prioritas utama. Seringkali dengan pandangan bahwa bangsa sendiri lebih unggul daripada negara yang lain. Ini berkembang di Eropa abad ke-19, terutama setelah revolusi Perancis dan penyatuan Jerman serta Italia. Kelebihannya yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan identitas nasional. Kedua, mendorong kemandirian dan kedaulatan negara. Yang ketiga, bisa menjadi pemicu pembangunan ekonomi dan militer. Kekurangannya, yang pertama, bisa berkembang menjadi ekstrim. Yang kedua, beresiko menimbulkan konflik antara negara atau etnis. Yang ketiga, dapat mengorbankan hak individu atau hak asasi manusia demi kepentingan negara. Contoh negaranya yaitu Nazi Jerman, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, dan beberapa negara yang lain. Monarkisme. Monarkisme adalah ideologi yang mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai pemimpin utama dengan atau tanpa kekuasaan absolut. Ideologi ini udah ada sejak kuno, seperti Mesir, Romawi, hingga kerajaan Eropa, sampai sekarang pun juga masih ada. Kelebihannya yaitu stabilitas politik karena pemimpin gak berubah setiap pemilu. Yang kedua, identitas nasional dan budaya lebih kuat. Yang ketiga, bisa menjadi simbol persatuan dan kebanggaan rakyatnya. Kekurangannya yaitu, jika absolut bisa menyebabkan kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, tidak selalu berdasarkan meritokrasi, melainkan warisan keluarga. Yang ketiga, bisa menghambat demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Contoh negaranya yaitu Inggris, dan yang kedua Arab Saudi, dan juga Thailand.